Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Besabo Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai stunting pada anak. Kita lanjut aja Bang ya, mengenai stunting tadi ya. Oke, kita tunggu selanjutnya. Slide. Mengenai stunting tadi memang banyak faktor risikonya ya. Iya, salah satunya tadi udah disampaikan sensitif dan spesifik. Oke. Nih, kalau yang tadi kita lanjut ya, sensitif ini seperti apa sih yang menyumbang ini? Salah satunya kemiskinan tadi. Karena kenapa? Faktor sosial dan ekonominya ya. Ekonominya kalau memang tadi sudah kan disampaikan tadi barusan bahwasannya pola makan ya, gizi yang seimbang. Mungkin untuk teman-teman kita yang di daerah timur atau teman-teman yang memang warga Indonesia yang masih garis kemiskinan yang masih di bawah, untuk jangankan untuk memenuhi isi piringku tadi ya Bang ya. Ya kan ada 4 kategori ya kan, harus ada buah, ada sayur, ada lauk pauk dan terus karbo. Boro-boro ya kan untuk beli yang 4 kebutuhan tadi, beli beras saja mungkin mereka susah gitu ya kan. Jadi ini salah satunya penyumbang tadi kemiskinan. Terus bisa jadi juga dari pendidikan karena mereka nggak bisa sekolah gitu ya untuk mendapatkan ilmu gitu. Terus air iya, terus lanjut lagi air bersih dan sanitasi tadi yang sudah disampaikan tadi berpengaruh juga. Oke, untuk yang spesifiknya ini kita secara tidak langsungnya mulai dari pranikah. Ini bagi calon pengantin, untuk yang menikah boleh ini harus kalau kita di puskesmas ini ada bimbingan catin calon pengantin. Jadi untuk yang menikah ini calon pengantin ini harus diperiksa kesehatannya Bang, untuk baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi mereka akan dicek, misal cek HIV, cek hepatitis dan penyakit yang lainnya. Jadi biar tahu ya kan sebelum nikah ini kondisi kesehatan pasangan kita ini sehat apa enggak, jangan asal menikah aja gitu. Akan tetapi ini masih banyak masalah ya kan, untuk yang pasangan yang pranikah ini mereka sangat malas untuk datang ke fasilitas kesehatan mereka ya kan. Jadi mereka paling yang datangnya untuk yang perempuan saja. Tapi padahal kita kan nggak tahu kondisi kesehatan yang perempuan atau laki-lakinya yang mana kondisi yang sehat atau enggak gitu. Kalau mereka memang datang ke puskesmas atau ke klinik untuk melakukan bimbingan catin gitu Bang. Oke, selanjutnya ini berisiko juga anemia. Tadi sudah sampaikan oleh Dokter Putri barusan tadi bahwasannya anemia ini kekurangan dari sel darah merah. Jadi salah satunya juga mereka mungkin kurangnya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, tablet FE. Ini untuk kita di puskesmas ya, pelayanan primer tingkat pertama ini kita sudah menjalankan program dari pemerintah, yaitu pemberian tablet tambah darah Bang. Jadi pemberian tablet tambah darah ini kita ke sekolah ke SMP. Jadi sasarannya udah dari anak SMP yang sudah masuk mulai menstruasi. Jadi kita berikan tablet tambah darah, itu konsumsinya seminggu 1 kali. Jadi itu kita kerjasama dengan guru UKS yang sekolah. Jadi anak remaja putri, ini remaja putranya nggak dapat ya. Jadi khususnya remaja putri, jadi mereka mengkonsumsi tablet tambah darah itu setiap 1 minggu 1 kali. Ini jadi anemia. Terus selanjutnya gizi. 3 bulan sebelum menikah tadi sudah bahwasannya ya untuk yang catin tadi ya. Lanjut lagi screening dan pembekalan kesehatan reproduksi hamil. Ini kita khususkan ke pasangan catin tadi juga. Tapi akan lebih bagus lagi, biasanya kita fokuskan juga ke laki-laki dan perempuannya, tapi ada lagi edukasinya ke khusus yang perempuan tadi gitu Bang. Beda edukasi gitu. Iya, beda. Iya, kesehatan pembekalan untuk yang bagi yang nantinya akan hamil gitu ya. Terus lanjut lagi ada anemia, di bawahnya lagi ada KIE, komunikasi, imunikasi dan edukasi, perencanaan KB. Ada lagi di bawahnya banyak ya Bang ya. Ada KB, terus ini mungkin saya lanjut yang di Bina Keluarga Baduta atau Balita. Jadi ini kita dari pelayanan paskes tingkat pertama ini puskesmas, kita ada Bina Keluarga Baduta juga. Jadi kita memang ada namanya kunjungan ke lapangan, itu kita ke balita memang harus dipantau tumbuh kembangnya, pertumbuhan tumbuh kembang anak tersebut. Jadi gitu. Terus PMT bagi kasus stunting. Ini PMT ini apa? Pemberian makanan tambahan.
Kalau memang udah bayinya udah mengarah ke bayi atau balita udah mengarah ke kasus stunting, ini kriteria ya. Jadi kita harus memberikan makanan tambahan gitu ke bayinya. Terus juga bantuan bagi keluarga yang resti stunting. Jadi diberikan bantuan. Mungkin ini jadi kita kalau memang stunting ini bukan milik kesehatan saja. Jadi ini jalurnya lingkupnya luas. Bukan hanya milik kesehatan saja ya, Maya. Kalau memang kita di suatu kelurahan itu milik Pak Lurah juga, milik Pak RT juga, milik masyarakat luas. Jadi kalau memang stunting ini menjurunya ke kesehatan tidak akan berhasil. Kalau tidak ada lintas sektor yang terkait mendukung. Jadi adanya kerjasama juga. Jadi memang perlu kerjasama, Bang ya. Nah, kita Iya. udah banyak nih Bang pertanyaan di Instagram nih. Oke, Kita boleh. boleh nih ya jawab dulu pertanyaan Instagram Boleh. ya. Pasti pemirsa di rumah udah penasaran nih. Apa nih jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka nih Dok ya, sama Abangnya juga. Boleh nih kita tanyaan dulu pertanyaan dari Instagram. Mau yang mana nih Dok? Dari atas aja ya? Dari atas? Olivia. Boleh dari Tralivia. Dok, apakah anak yang terkena stunting bisa kembali normal? Oke. Bagaimana Dok? Iya, jadi kita ngomongnya bukan kembali normal ya. Kalau memang sudah didiagnosis, itu yang bisa kita kejar adalah tadi fungsi otaknya, fungsi kognitifnya, dan juga metabolisme tubuhnya. Apakah dia bisa tumbuh seperti yang normal secara pertumbuhan tinggi ya? Biasanya akan sangat sulit. Yang bisa kita tapi apakah intervensi gizinya tuh kita stop? Misal udah di atas 2 tahun ya sudahlah, udah terlambat gitu, nggak kita intervensi gizi, itu salah ya. Tetap bisa kita intervensi gizi, tapi itu fungsinya untuk meningkatkan fungsi kognitifnya, untuk mengejar keterlambatannya tadi begitu. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya mau kemana Dok? Yang lanjut aja yang kedua ya. Yang kedua ya, Okbari Rio. Pada usia berapa tahun seorang anak dapat divonis mengalami stunting? Oke. Nah, boleh, dokter. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua itu stunting ini kan mengarahnya untuk balita yang udah di usia 2 tahun. Jadi udah dijelaskan tadi ya kita dari awal bahwasannya balita perbedaan stunting itu kalau memang usianya udah 2 tahun perbedaan antara tinggi badan terus perkembangan otaknya. Kalau memang udah lebih dari 2 tahun tidak adanya perbedaan itu tidak bisa juga divonis stunting. Kalau memang dia lebih dari 2 tahun tumbuh perkembangan otaknya bagus, cerdas anaknya. Itu bisa jadi perawakan yang tadi Dok. Iya, gitu. Boleh. Kita lanjut pertanyaan nih Dok. Dari Noel Horan. Dok, bagaimana cara menghitung atau menentukan porsi nutrisi balita untuk mencegah stunting? Oke, tadi ya sebenarnya sudah kita singgung sedikit, itu butuh materi khusus, maksudnya butuh sesi khusus untuk membicarakan tentang gizi dan juga porsi anak, karena berbeda-beda berdasarkan usia nanti. Oke, kita lanjut di Rizky_Leo. Apakah pola hidup yang kurang sehat dari ibu hamil dapat menyebabkan anak stunting, Dok? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab tadi ya. Terus yang dari Kim Turusda, apa saja indikator stunting pada anak? Tadi sudah juga Sudah terjawab. semua Dok ya, Iya. mengenai stunting tadi. Indikator tadi Memang ya. kalau kita bahas mengenai stunting ini banyak nih arahnya Bang ya sama Dok ya. Karena mulai dari gizi tadi, cara pola hidup juga ya. Nah, kalau dari dokter sendiri, bagaimana sih pesan gitu ya atau tips gitu untuk mengatasi stunting ini? Oke, pesannya yaitu bagi remaja putri persiapkan dari sekarang. Sangat boleh untuk konsultasi kepada dokter ataupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mempersiapkan kehamilan ataupun kelahiran nanti. Dan jangan takut juga untuk memeriksakan misalnya ada penyakit apa, ada risiko garis keturunan apa, itu sangat boleh untuk datang ke fasilitas kesehatan. Dan itu tadi ya pesannya adalah perhatikan angka kecukupan gizi per hari per orang. Jadi ketika kita makan itu tidak sembarang makan, tapi juga ada nilai gizinya di dalam sebuah piring kita, satu porsi makan. Oke, kalau dari abang sendiri bagaimana nih Bang? Oke, kalau dari saya ini kita fokuskan dari 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jadi mulai dari ibunya hamil tadi, jadi pasangannya ibu yang udah di hamil ya kan, jadi mulai menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat tadi. Terus kalau memang udah lahiran tadi, kalau bisa bayinya harus diberikan ASI eksklusif sepenuhnya Bang. Ya, jadi jangan stres kalau ibunya asinya nggak keluar, jangan stres, tetap di optimis, tetap pesimis, tetap optimis ya. Jangan pesimis iya, ya. jangan pesimis untuk memancing biar asi tetap keluar. Karena pada dasarnya asi inilah yang faktor yang pertama itu menentukan anak itu agar tidak terjadi stunting, Bang.
sebenarnya pola hidup sehat antara ibu dan anak itu Iya. sangat penting gitu. Iya. Bang sama Dok ya. Iya, Nah, betul. terima kasih ya hari ini membahas mengenai stunting. Iya. Makasih Bang Agung, makasih Iya. juga kepada Dokter Putri. Iya. Kita bakal bahas-bahas lagi yang lain setelah di esok-esok hari ya. Iya. Nah, pemirsa di rumah saksikan terus Dokter Kito setiap hari Jumat setiap pukul 10 sampai pukul 11. Terima kasih. Saya Randy Supriyadi mau pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mau pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.